Waduh, kecelakaan maut di tol Mojokerto kemarin korbannya nambah 1 orang lagi nih. Total jadi 15 orang dong ya. Hai Dian. Hai. Berita apa hari ini? Ya ndak, ya ampun, kamu notice nggak sih? Ya. Kalau belakangan ini tuh, kamu ngerasa nggak sih kalau ruang redaksi kita tuh lagi padat banget loh ngebahas berbagai informasi soal kecelakaan maut yang terjadi di berbagai daerah nih, Rian. Notice banget memang. Apalagi hari Senin lalu kita juga mendapatkan informasi ya terkait dengan itu juga, Dian. Kecelakaan maut di tol Surabaya Mojokerto ya, tol Sumo. Jumlah korban yang meninggal ini tidak sedikit, ada 15 orang. Sehari sebelumnya bahkan kecelakaan maut juga terjadi di Karawang, Jawa Barat, di mana korban yang meninggal dunia ada 7 orang. Ya, dan ada satu lagi nih Yanda, kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang, Jawa Barat, yang terjadi pada Selasa pagi, ini 2 korbannya juga meninggal dunia. Nah, itulah pemirsa yang menjadi perhatian kami dalam catatan jurnalis kali ini, sejumlah kecelakaan di jalanan yang kemudian berujung malapetaka. Bersama saya, Iriana Mardanus. Dan saya, Dian Silitonga. Anda menyaksikan catatan jurnalis bertaruh nyawa di jalanan. Info seluruh kecelakaan di KM 91. Silakan hati-hati yang lewat arah Jakarta. Satu lagi saudara-saudara. Lagi dan lagi, peristiwa kecelakaan di jalan raya menelan korban jiwa. Senin pagi, saat libur Hari Raya Waisak, publik dikejutkan dengan pemberitaan kecelakaan maut di Mojokerto, Jawa Timur. 15 penumpang meninggal dunia dalam kecelakaan fatal yang dialami PO Bus Ardiansyah yang disewa rombongan wisatawan. Kecelakaan terjadi saat bus melaju ke arah Surabaya di jalan tol Surabaya Mojokerto. Selain korban meninggal dunia, 18 penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Para penumpang yang terluka langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Awalnya, bus berisi rombongan wisatawan itu dikemudikan Ahmad Adi Ardianto sebagai supir utama. Namun, dalam perjalanan ke arah Surabaya, terjadi pergantian pengemudi bus di res area Ngawi, Jawa Timur. Dari Ngawi, kemudi bus berpindah tangan ke Ade Firmansyah. Belakangan dinyatakan polisi, Ade Firmansyah positif berada di bawah pengaruh narkoba saat mengemudikan bus naas yang berpenumpang 33 orang. Kalau dari pengakuan si sopir tadi, dia menggunakan sejenis narkoba itu sebelum di rest area atau gimana? Nah, inilah yang lagi kita dalami. Kita serahkan ke reskrim res narkoba untuk mendalami dia pakai di mana, penggunaannya di mana dan kapan penggunaannya. Nah, supir ini ternyata yang nyupir ini pada saat ini tidak memiliki SIM. Ya. Nah, ini makanya kita juga akan tahu statusnya. Dia memang supir cadangan atau hanya kenet. Nah, ini kan akan kita tanya lebih lanjut. Nanti perusahaan juga kita tanyain, mintain keterangan sejauh mana mereka merekomendasikan dan melepas daripada kendaraan ini kepada supir ini. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, polisi menyebut bus mengalami kerusakan hingga 60%. Bagian kiri bus rusak parah, menghantam tiang reklame.
Bagian kemudi bus lepas dari badan mobil. Bus juga diketahui dalam kecepatan cukup tinggi saat terjadi kecelakaan. Jarum speedometer berhenti di kecepatan 130 km. Di tempat lain, kecelakaan lalu lintas berujung maut juga terjadi sehari sebelumnya di Karawang, Jawa Barat. Selepas tabrakan maut, kondisi jalan arteri ini porak-poranda oleh motor-motor yang tertabrak mobil jenis Elf. 17 orang menjadi korban kecelakaan yang melibatkan mobil Elf, sepeda motor, dan mobil pickup di Jalan Raya Kampung Kalijurang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari Minggu sekitar pukul 3 sore. Dari 17 orang yang menjadi korban kecelakaan maut ini, 7 diantaranya meninggal dunia, sementara 10 orang mengalami luka-luka. Keluarga korban yang ditinggalkan hanya bisa meratap pilu jenazah anggota keluarganya di ruang jenazah Rumah Sakit Karya Husada Karawang. Menurut polisi, kecelakaan berawal dari mobil Elf yang dikendarai Denny Budiman dari arah Klari menuju Cikampek. Setibanya di Jalan Raya Kampung Kalijurang, mobil oleng ke kanan dan menabrak median jalan, kemudian menyeberang ke jalur sebelah kanan. Kendaraan lalu menabrak sejumlah pengendara motor dan satu mobil pickup yang melintas berlawanan dari arah Cikampek. Proses pemeriksaan saksi-saksi masih dilakukan Polres Karawang untuk mengetahui kronologis kecelakaan yang sebenarnya. Hancur, bahkan ringsek parah. Inilah kondisi mobil travel Jekyll Holidays, rute Jakarta-Bandung. Mobil yang disupiri Hussein Bukhori itu rusak parah lantaran benturan keras usai menabrak sisi kanan truk yang melaju di lajur kiri. Peristiwa naas itu terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 2.30 di kilometer 95 Tol Cipularang arah Bandung. Mobil travel yang datang dari arah Jakarta menuju Bandung masuk di lajur kanan. Setibanya di kilometer 95.500, pengemudi mengantuk sehingga oleng ke kiri menabrak bagian kanan truk yang berjalan di lajur 1. Menurut keterangan pengemudi, mengantuk sehingga oleng ke kiri menabrak bagian kanan kendaraan truk yang berjalan di lajur 1. Untuk korban ada 3, 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat. Untuk penumpang travel itu ada 6 semua. Akibat kecelakaan di Tol Cipularang ini, 2 penumpang mobil travel tewas. Korban bernama Herikson Manumpak yang merupakan warga Durensawit, Jakarta Timur, serta seorang wanita muda yang saat kejadian hanya ditemukan kartu berobat atas nama Felicia. Peristiwa-peristiwa memilukan di jalanan ini kerap berulang dengan penyebab yang sama. Faktor kelelahan dan kelalaian pengemudi nyatanya masih menghantui perjalanan kendaraan yang menempuh jarak jauh. 15 nyawa melayang dalam sekejap. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati. Jalan tol Surabaya Mojokerto seolah menjadi saksi bisu insiden naas yang menimpa bus Ardiansyah pada Senin pagi lalu. Ironis, kecelakaan ini terjadi akibat supir pengganti diketahui positif dalam pengaruh narkoba saat mengemudi. Ia bahkan tak memiliki surat izin mengemudi. Dalam kegelapan malam, isak tangis mengiringi pemakaman satu keluarga korban kecelakaan maut bus Ardiansyah. Adalah jenazah Sony Suprayitno yang dikubur dalam satu liang lahat bersama jenazah sang istri Titis Hermi, serta kedua anak mereka, Steven Arthur dan Stephanie Gracia. Sementara anak sulung Sony yang selamat masih dirawat di Rumah Sakit Mojokerto. Memang segalanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini yang dimakamkan pada malam hari ini di liang lahat yang satu ini. Intinya ini satu keluarga. Dan kita mohon doanya semoga yang masih dikasih kesempatan, semoga dikasih kesempatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Intinya inilah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, memang ini ujian dari Allah dan merepotkan seluruh masyarakat, warga. Kami mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa, hanya jasa lah. Yang kumohon semoga Allah selalu memberikan hidayah, bimbingan, balasan yang setimpal. Suasana pilu juga terasa di Rumah Sakit Surabaya. Pasien anak terus menangis memanggil-manggil ibunya yang didorong terpisah di kereta dorong rumah sakit. Keduanya belum mengetahui jika sang kepala keluarga juga menjadi korban tewas dalam kecelakaan tunggal bus Ardiansyah. Pihak keluarga dan tim medis merahasiakan kematian ayahnya demi pemulihan kesehatan kedua korban. Orang tua dan saudara kandung dari sang ibu juga meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Suaminya ibu meninggal ya Pak. Terima kasih. Sampai saat ini masih belum mengetahui. Jangan sampai. Oke. Jangan sampai Tahu nanti kan apa pemberitahunya pakai psikolog gitu supaya nantinya di tangan psikolog utusan dari Pemkot Dinas Kesehatan. Parahnya kecelakaan di Tol Sumo itu juga terlihat pada kondisi para korban selamat. Sebagian dari mereka harus menjalani operasi akibat luka patah tulang. Rabu kemarin, 9 korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit di Mojokerto dipindahkan ke sejumlah rumah sakit di Surabaya. Sebagai bentuk empati atas kecelakaan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Ya tentunya jangan lagi kita bicara biaya sebagai masalah pada saat seperti ini ya. Gitu. Jadi sekarang pemerintah hadir untuk menjaga keselamatan dari korban yang masih membutuhkan perawatan, dan kepada yang meninggal juga harus ada dukungan yang diberikan untuk proses-proses selanjutnya. Penyelidikan demi penyelidikan untuk mengungkap apa yang menyebabkan sopir bernama Ade Firmansyah hilang kendali mulai mendapat titik terang. Selasa 17 Mei lalu, Mabes Polri menggelar konvers yang menyatakan bahwa Ade adalah supir bos pengganti tidak resmi. Dan saat kecelakaan terjadi di Jalan Tol Sumo, diduga Ade dalam pengaruh narkotika. Itu terungkap setelah polisi menemukan adanya zat amfetamin dalam urin Ade Firmansyah. Ade Firmansyah juga diketahui belum memiliki surat izin mengemudi. Dari hasil tes urin, yang bersangkutan terindikasi di bawah pengaruh narkotika jenis amfetamin. Saudara Aib diketahui tidak memiliki SIM, sehingga kita akan cari statusnya ya. Apakah saudara Aib ini merupakan supir cadangan atau ternet. Selain itu, ada fakta lain yang lebih mengejutkan, yakni hasil pemeriksaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi terhadap pemuda berusia 28 tahun ini. Ade rupanya sedang dalam kondisi tidur pada saat mengemudikan kendaraan. Inilah yang membuat dirinya kehilangan kendali hingga menabrak tiang beton papan rambu jalan tol. Ketika saya melihat jejak di sana memang nggak ada jejak pengereman, artinya ini bukan isu kendaraan, tapi isunya adalah di human. Nah, human ini ada terpicu karena masalah lelah yang ini bisa jadi malah deep sleep dia. Jadi tertidur itu. Pulas Pak ya? Iya, jadi sempat tertidur sehingga pada saat dia nabrak guardrail segala macam itu ya, dia nggak kerasa. Sampai nabrak batu yang gede, banyak pecah juga. Tadi saya tanya kerasa, enggak kerasa dia. Waduh, berarti benar-benar pulas. Sekali lagi, kecelakaan yang merenggut tak sedikit nyawa ini sebagian besar akibat kelalaian jurumudi. Disiplin pihak perusahaan bus menerapkan standar kualitas jurumudi patut dipertanyakan. Tes kesehatan berkala wajib dilakukan, serta pemberian sanksi tegas bagi supir yang melakukan pergantian kemudi tanpa prosedur. Karena setiap nyawa sangatlah berharga.
16 Mei lalu, saat kecelakaan maut di tol Surabaya Mojokerto ini terjadi, redaksi Kompas TV menyiarkannya sebagai breaking news. Kerja keras tim liputan di Mojokerto dan Surabaya tak kenal lelah untuk mengabarkan setiap perkembangan dari lokasi kejadian. Dalam catatan jurnalis malam ini, jurnalis Kompas TV Mojokerto, Muhammad Syafiuddin, akan mencoba menjabarkan pada Anda pemirsa, kondisi terkini dari lokasi kecelakaan maut bus Ardiansyah di kilometer 712 tol Surabaya, Mojokerto. Saudara, disinilah lokasi kecelakaan yang menewaskan 14 orang penumpang bus Ardiansyah pada hari Senin lalu. Tepatnya di tol Surabaya Mojokerto kilometer 712. Nah, saat itu bus menabrak tiang dari beton yang berisi papan penunjuk atau VMS, Variable Message Sign, atau rambu-rambu penunjuk jalan. Nah, kebetulan saat saya mencari informasi soal apa dan bagaimana bentuk sebelumnya, saya menemukan, nanti akan saya tunjukkan, bahwa papan penunjuk tersebut berisi pesan agar para pengemudi beristirahat ketika merasa lelah. Dan kesimpulan dari polisi bahwa pengemudi bus yang akhirnya menewaskan 14 penumpangnya tersebut lelah dan mengantuk sehingga akhirnya menghantam dari tiang beton papan peringatan dari atau penunjuk dari jalan tol tersebut. Nah, saat itu posisi bus ini melintang di sisi kiri jalan, bagian depan menabrak tiang dan bagian belakang bisa saya tunjukkan bahwa berada di sini dan dalam posisi terguling. Bisa kita lihat ada bekas tol, bekas oli maksud saya. Ini adalah lokasi badan bus yang saat itu tergeletak dan para korban sebagian berada di areal sini karena terlempar pasca terjadi benturan. Nah, ini bisa kita lihat juga di sekitar lokasi kejadian. Ini terdapat barang-barang dari penumpang yang ada di bagian bawah sana. Di sana terlihat masih ada sepatu, ada tisu dan beberapa serpian dari bagian bus. Kemarin saat saya berada di sini ada korban yang tergeletak dan berada di sisi kiri jalan. Karena memang mayoritas korban yang meninggal dunia ini terlempar dari dalam bus. Dan menurut informasi sementara dari hasil penyelidikan polisi, kecepatan bus saat melintas di jalur ini adalah sekitar 90 hingga 100 km per jam. Nah, saat sebelum menghantam dari tiang dari papan rambu penunjuk jalan tol ini, sebelumnya bus ini menabrak pembatas jalan tol yang terakhir jadi perbatasan, karena setelah ini di depan lokasi ini tidak ada jalan pembatas jalan lagi, karena seharusnya lokasi ini merupakan jalur lambat karena hanya sekitar 500 meter di depan sana ini adalah jalur exit tol menuju kota Mojokerto. Akan saya tunjukkan, ini ada para pekerja yang sedang menambah dan memperbaiki dari pembatas jalan tol. Nah, bisa terlihat para petugas ini sedang memberi tambahan pembatas jalan tol. Ini dimaksudkan memang untuk menghindari menghindari kecelakaan yang lebih fatal begitu. Nah, demikian laporan kami dari jalan tol Surabaya Mojokerto KM 715. Sebagaimana papan rambu penunjuk yang ditabrak oleh bus maut
yang dikemudikan oleh Ardi Firmansyah. Ini yang tertulis di sana, jika lelah, beristirahatlah di tempat istirahat. Muhammad Syafiuddin dari Mojokerto melaporkan. Sampai saat ini, korban yang selamat masih menjalani perawatan intensif di 3 rumah sakit di kota Surabaya. Seperti apa perkembangan kondisi kesehatan korban? Kita tanyakan ke salah satu korban selamat, Muhammad Noval, yang kini menjalani rawat jalan. Halo, Noval. Halo. Ya, Noval, sekarang bagaimana kondisinya pasca kecelakaan kemarin, Noval? Alhamdulillah membaik. Oke, sudah cukup membaik ya. Ini kalau boleh tahu, Noval kemarin mengalami luka apa dalam peristiwa kecelakaan itu? Patah tangan. Oh, patah tangan. Itu yang sebelah kiri ya, kalau kami lihat dari layar, betul ya? Oke. Nah, kemudian bisa dijelaskan kepada kami, Noval, kondisi tangannya sekarang seperti apa sih? Mbak patah. Oke. Harus sampai dioperasi nggak sih, patah tangannya itu? Iya, dioperasi. Dipasang pen. Sampai mendapatkan luka patah tangan, itu bagaimana sih ceritanya, Noval, pada saat kecelakaan kemarin? Kalau ingatan sih, bangun-bangun udah banyak orang, udah ada darah, udah banyak darah. Terus bangun-bangun ada anak kecil di atas saya minta tolong. Terus bangun-bangun itu udah banyak ambulan, bisnya udah guling. Oke, jadi Noval pada saat kecelakaan lagi tidur, jadi nggak sadar jadi sadar sudah ini aja kondisi kecelakaan itu ya. Tapi bisa nggak diceritakan kepada kami, waktu itu kondisi Noval tuh duduk di sebelah mana sih, Noval? Karena kan ini juga berkaitan dengan kenapa bisa dapat luka patah tangan gitu. Duduknya sebelah mana waktu itu? Dan ingat nggak siapa saja yang di samping kanan kirinya? Saya duduk di belakang sendiri, kursi paling belakang. Terus samping saya itu teman-teman saya. Teman saya yang satunya sebelah kanan dan satunya sebelah kiri. Ada 3 orang yang di belakang. Kemudian apalagi yang Noval ingat? Saya duduk di tengah-tengah, terus bangun-bangun itu udah ada di tengah-tengah bis, udah tergeletak ya. Oke, udah tergeletak. Waktu itu apa yang Noval lakukan setelah kecelakaan? Apa ada upaya menyelamatkan diri atau seperti apa? Boleh cerita, Noval? Setelah kecelakaan itu saya bangun, terus keluar dari bis, habis itu masuk ambulan. Kemudian kondisi teman-teman seperti apa? Kalau kondisi teman-teman kurang tahu enggak. Oh, jadi sampai sekarang belum bertemu teman-teman, belum melihat kondisi teman-teman juga ya. Nah, Noval, ini kan bisa terjadi kecelakaan, informasi yang kami terima memang karena sopirnya lalai ya, ada kelalaian begitu. Nah, Noval sebagai penumpang, waktu itu di kursi penumpang, bisa ceritakan tidak apa sih yang Noval rasakan pada saat naik mobil itu? Apakah ada keanehan-keanehan, misalnya membawa atau kecepatan mobilnya cukup tinggi, seperti apa? Kalau bawa bisnya sih biasa aja juga, nggak ngebut-ngebut banget dong. Tapi kalau pas tidur sih saya kurang tahu nggak. Soalnya saya tidur. Oke, jadi tidur pulas ya, tidak ingat sama sekali kenapa bisa terjadi seperti itu. Noval, ini masih dirawat di rumah sakit atau gimana? Posisinya sekarang di mana, Noval? Posisi sekarang udah pulang loh, Pak. Sudah pulang ya? Berapa lama kemarin dirawat di rumah sakit? Di rumah sakit 3 harian. 3 hari ya. Tapi Noval sendiri merasa seperti apa? Apakah betul-betul sudah jauh lebih baik dari pasca kecelakaan sekarang kondisinya? Lebih membaik sih, Kak. Oke. Kalau gitu setelah pulang dari rumah sakit nih, Noval udah rawat jalan di rumah. Ada nggak hal yang Noval inginkan sekarang, yang Noval harapkan pasca kecelakaan?
cuma pengen semoga cepat sembuh aja, Kak. Yang masih dirawat di rumah sakit, yang masih kritis, semoga lebih membaik kondisi. Amin. Kita doakan bersama Noval, kondisi Noval segera pulih ya, supaya bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Noval sudah bercerita di catatan jurnalis Kompas TV. Terima kasih Noval. Info seluruh kecelakaan di KM 91. Silakan hati-hati yang lewat arah Jakarta. Satu lagi saudara-saudara. Ya pokoknya yang gambaran besar tadi catat aja. Oke, siap. Pemirsa, masih di catatan jurnalis bertaruh nyawa di jalanan. Kecelakaan maut yang menelan korban juga terjadi di Karawang, Jawa Barat belum lama ini. 7 orang korban meninggal dunia, 6 orang luka ringan dan 4 orang luka berat. Termasuk sang supir yang saat ini sedang kritis di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta, Jawa Barat. Minggu 15 Mei 2022 menjadi hari yang naas untuk Denny Budiman. Mobil mikrobus Elf yang dikemudikan Denny saat akan menjemput sejumlah karyawan perusahaan tempatnya bekerja menabrak 4 motor dan 1 mobil pick-up di Jalan Arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Mengantuk menjadi sebab Denny Budiman gagal mengendalikan mobilnya hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Tragis. Dalam kecelakaan ini, 17 orang yang sebagian besar adalah pengemudi motor menjadi korban. 7 orang diantaranya meninggal dunia. 10 orang lainnya mengalami luka ringan dan berat, termasuk Denny Budiman yang mengalami luka cukup berat di bagian depan dan belakang kepala. Menurut keterangan saksi, mobil Elf yang mengarah dari Kelari menuju Cikampek tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Denny yang diduga mengantuk tak sanggup mengendalikan mobil ketika mobil menghantam pembatas jalan dan menyeberang ke arah berlawanan. Akang pertama mendengar gimana Kang? Ceritakan kronologisnya. Saya kan lagi di dalam posisi Pak, pas dengar bedak keluar, tahu-tahu ada korban 4. Habis itu saya masuk lagi ke dalam Pak, ada tergeletak korbannya? Udah tergeletak korbannya. Saya kondisi mobil itu dari mana Kang? Dari arah Karawang ke Cikampek Pak. Oh, arah berlawanan, berarti arah nyebrang berlawanan, ya? Mobil itu berlawanan. Oh, nyebrang ini ya? Kondisi kenceng mobilnya? Kayaknya kenceng, kalau nggak kenceng nggak mungkin terbang ya Pak ya? Iya. Kondisi ngantuk apa gimana? Supir nggak meninggal Pak, tadi kejepit pas hari kejadian Pak. Meninggal udah dievakuasi Pak? Enggak, korban supir mah nggak meninggal Pak, udah dibawa sama. Ini mobil apa nih? Jemputan karyawan katanya. Karyawan? Oh, karyawan ini ya? Iya, jemputan karyawan. Kondisi kosong ya? Kosong ya. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dari hasil penyelidikan olah TKP. Polisi juga belum menetapkan tersangka dan masih menunggu kondisi supir membaik untuk meminta keterangan lebih lanjut. Sementara, atas peristiwa kecelakaan maut Karawang ini, pihak Jasa Raharja berkomitmen menanggung biaya pengobatan seluruh korban dan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah untuk korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris. Pemirsa, kasus kecelakaan maut di ruas tol Cipularang seakan tak ada habisnya. Kami mencatat di tahun 2022 sudah ada setidaknya 5 kecelakaan di Cipularang yang menelan korban jiwa. Kasus terbaru terjadi Selasa 17 Mei dini hari lalu, sebuah mikrobus yang membawa 1 sopir dan 5 orang penumpang menabrak sebuah truk di kilometer 95. 2 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka.
Berdasarkan keterangan Jasa Marga, di periode 2021 telah terjadi 48 kasus kecelakaan di Tol Cipularang sampai bulan Oktober. Angka ini meningkat, mengingat di tahun 2019 ada 25 kasus kecelakaan yang terjadi. Kami rangkum beberapa kecelakaan tragis di Tol Cipularang yang berujung pada kematian para korbannya yang juga tragis. Tol Cipularang masih menjadi momok bagi para pengendara kendaraan bermotor. Selasa dini hari lalu, mikrobus travel dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak belakang truk. Tepatnya di kilometer 95, wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi mobil rusak parah hingga 2 korban tewas di lokasi kejadian. Sementara sang supir, Husein Buhori, 51 tahun, mengalami luka-luka. Polisi pun sudah memeriksa supir yang diduga mengantuk saat mengendarai mobil. Sementara, supir truk yang terlibat kecelakaan dilaporkan melarikan diri. Sampai saat ini, polisi masih mencarinya. Kecelakaan ini menambah panjang daftar kecelakaan tragis di Tol Cipularang yang menimbulkan korban jiwa. Faktor manusia kerap menjadi sebab kecelakaan berakibat fatal. Masih nyata dalam ingatan kami ketika sebuah kecelakaan maut di Tol Cipularang menimpa Direktur Indomaret Ian Bastian. Ian tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan mobil yang tertimpa truk kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang melaju kencang dari arah Bandung hilang kendali di jalan menurun Tol Cipularang. Truk pun oleng lalu menghantam keras pembatas jalan, terbalik dan menimpa mobil milik Ian Bastian. Posisi badan mobil yang hampir seluruhnya terhimpit truk kontainer membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi korban. Petugas pun harus mendatangkan alat berat dari Bandung demi memudahkan proses evakuasi korban. Sementara itu, pengendara truk kontainer yang sempat kabur saat kejadian kini menanti vonis hakim akibat kelalaiannya. Di ruas tol yang sama, tepatnya di Tol Cipularang arah Jakarta, kilometer 91, juga pernah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan 21 kendaraan. Menewaskan 8 orang dan menyebabkan puluhan korban terluka. Sejumlah kendaraan bukan hanya terguling, namun terbakar. Anak yang buris ya akeh banget, la ilaha illallah. Wah, satu lagi saudara-saudara. Tergulingnya truk pasir akibat rem yang sudah tidak berfungsi diduga menjadi penyebab tragedi ini. Berawal dari laka tunggal, yaitu dump truk yang terbalik di jalur kanan. Kemudian menunggu evakuasi ada kendaraan yang mengantri, 5 kendaraan di belakangnya. Dan berikutnya ada dump truk lagi dari belakang yang muat tanah itu. Hilang kendali, alias remnya blok. Sehingga nabrak kendaraan yang antri di depannya. Evakuasi 4-5 kendaraan ketabrak, kemudian disusul yang dari belakang dan truk yang kedua itu ada 15 kendaraan tabrakan beruntun. Tidak hanya remblong, polisi mengungkap alasan lain penyebab kecelakaan, yaitu muatan truk yang melebihi kapasitas. Dari yang seharusnya hanya mengangkut 12 ton pasir, truk yang dikemudikan oleh tersangka malah membawa 37 ton. Atas kasus ini, polisi menetapkan 2 supir dump truck sebagai tersangka. Tersangka DH yang tewas dalam peristiwa, dan tersangka S, pengemudi kendaraan yang menabrak dari belakang. Tersangka S selamat, namun mengalami luka. Kedua supir dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian orang lain. Wah, satu lagi saudara-saudara. Anak yang buris ya akeh banget, la ilaha illallah. Pemirsa, kepercayaan dan tanggung jawab dijalani seorang supir, baik supir pengangkut barang ataupun transportasi publik, dan tentu bukanlah hal yang main-main. Ada nyawa yang harus dijaga, ada keluarga yang menunggu di rumah. Hidup di jalan, begitulah gambaran aktivitas mereka. Dulu profesi ini mungkin identik dengan sosok pria, tapi sekarang tidak sedikit perempuan tangguh yang juga bisa menaklukkan jalanan. Seperti seorang ibu yang sempat viral karena profesinya sebagai satu-satunya
sopir bus perempuan di tempatnya bekerja di PO Haryanto, yaitu perusahaan bus antar kota antar provinsi atau yang lebih dikenal dengan AKAP ya. Dan sudah bergabung melalui saluran Zoom secara virtual, pemirsa ada Ibu Bekti Rahayu atau Ibu Yayu. Kita langsung sapa. Ibu Yayu, halo. Halo, halo juga. Jelas ya suara saya ya dari studio ya? Jelas sekali. Ibu Yayu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa ini. Tadi juga saya sempat sebut sih bahwa biasanya profesi seorang sopir bus AKAP ini kan didominasi begitu ya oleh kaum pria. Tapi Bu Yayu ini muncul satu-satunya di PO Haryanto ini. Seperti apa Bu pengalamannya selama ini? Udah berapa tahun sih Bu pengalamannya? Saya di PO Haryanto kurang lebih 7 tahun berjalan. Selama 7 tahun mungkin bisa diceritain sedikit Bu Yayu pengalamannya gimana nih, dinamikanya? Ya kalau dulu waktu ngelamar sampai ditolak 3 kali sih. Soalnya mungkin yang menerima lamaran saya waktu mau bawa bus kurang yakin ini kok cewek mau ngelamar bawa bis malam. Lah akhirnya gimana Bu meyakinkan? Saya pantang menyerah. Saya bilang begini yang terakhir, kan Bapak belum nyoba saya, coba dites waktu bawa mobil gimana. Nanti kalau ini yang ketiga, Bapak ragu-ragu setelah hasil tes saya pulang nggak akan kesini lagi, nggak akan ngelamar nggak apa-apa. Akhirnya waktu itu terus dites dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah, 7 tahun kemudian sekarang deh ya. Nah, Bu Yayu, ini kalau boleh dijelasin lagi di mana sih? Lagi di terminal atau di mana? Iya betul, saya lagi di terminal, posisi baru datang. Jadi ya keadaannya seperti ini, belum begitu rapi, mohon maaf. Nggak apa-apa Bu Yayu. Bu Yayu, sebagai seorang sopir bus yang berpengalaman lah, saya bilang udah 7 tahun juga. Kemudian ini tidak main-main trayeknya, jauh-jauh begitu ya. Mengingat kejadian-kejadian nih Bu, belakangan kan sering nih kejadian kecelakaan di jalan tol, baik itu mobil besar, mobil kecil. Kalau Bu Yayu sendiri bisa cerita nggak sih sama kita, tantangan menjadi seorang sopir bus AKAP khususnya tuh kayak gimana sih Bu? Kita harus yang pasti harus lebih jujur pada diri sendiri. Dalam arti jujur begini, bila mana kalau kita memang sudah capek, badan tidak merasa, mintalah libur atau minta supir pengganti. Jangan malah tarian yang lebih menantang penghasilannya, kita paksain. Justru itu nanti jadi bumerang diri sendiri. Jadi harus jujur diri sendiri kalau memang sudah capek, taruhlah istirahat. Istirahat 2-3 hari kita sudah pulih kesehatan kita. Akhirnya besok bisa berperang lagi untuk bekerja lagi. Betul. Oke. Jangan bohongi diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Bu Yayu, sebentar. Kalau dari Bu Yayu sendiri tips dan trik ini untuk apa ya? Tetap selamat di jalan, untuk misalnya ngantuk ini bisa melek lagi. Tips untuk juga berhati-hati di jalan. Seperti apa sih Bu Yayu? Kalau saya pribadi, untuk tidak mudah ngantuk itu satu. Kita konsumsi makanan jangan terlalu banyak. Yang pasti perut itu asal isi, tapi jangan kekenyangan. Karena kalau kekenyangan pasti akan larinya ngantuk. Pasti ya. Kurangilah minuman yang manis-manis. Sebenarnya bagus itu kopi tanpa ampas dan pahit itu bagus. Untuk jantung juga kata dokter bagus. Dan ketiga, kalau memang sudah benar-benar ngantuk sekali, jangan sampai terjadi microslip. Microslip itu jadi terslip ngantuk yang tidak tertahankan cuma berapa detik itu. Tapi nanti hasilnya fatal yang namanya microslip itu. Nah, untuk menghindarinya itu kalau biasanya aku cari tempat yang agak aman, di pinggir tol yang aman, untuk berhenti sebentar. Aku turun dari mobil. Kalau aku mau istilahnya buang air kecil kan nggak mungkin lah di tol. Dan jarang juga sih. Paling muterin bus 1 atau 2 kali sambil cek-cek ban. Otomatis nanti kaki-kaki itu aliran darah kembali lurus, kembali segar. Terus minum air putih lagi atau kopi yang kita bawa. Kalau bisa kopi itu jangan manis lah. Kopi pahit. Biasanya berapa jam sekali nih Bu? Kalau istirahat begitu dalam 6-7 jam tadi? 2 jam sekali? 1 jam sekali? Enggak lah, ya sekitar
sudah di atas 4 jam biasanya. Oh, oke. Kita udah berasa penat tuh 4 jam. Asal- Kalau 1 jam sampai 2 jam. Asal kembali ke prinsip dasar tadi, jangan bohongi diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Kalau udah capek ya udah menepi dulu gitu ya Bu ya. Jangan maksakan, kalau Iya. udah ngantuk ya turun dulu sebentar dan lain-lain. Nah Bu Yayu, 7 tahun saya membayangkan banyak sekali pasti pengalaman, apalagi di awal-awal banyak yang mungkin begitu ya melihat sebelah mata, waduh ini supir bus akap perempuan begitu. Bu, kalau boleh cerita suka dukanya seperti apa 7 tahun di perusahaan PO Bus akap begitu. Seperti apa, silakan Bu. Kalau saya sih, saya ambil senangnya karena memang saya hobi untuk nyupir ya. Tapi kalau suka duka itu biasanya kalau pas mobil rusak, jadi penumpang tidak sampai tujuan tepat waktu. Terus kedua, kadang gangguan dari luar, misalnya gangguan dari luar tuh kadang ada di jalan, ada orang lain yang suka di jalan tuh cari rebutan. Dulu kan saya sempat sampai ditodong pistol, pernah saya. Waduh. Jadi hal demikian itu kadang bikin sedih. Ya, jadi kadang-kadang kita harus lebih banyak bersabar untuk menghadapi sesama pengendara di jalan. Kita harus lebih santun. Karena kalau tidak sabar, tidak lebih santun, di jalan itu hanya banyak orang yang selalu emosi. Tuh. Jadi suka duka itu tergantung mindset pikiran kita masing-masing. Kalau yang penting tujuan saya penumpang sampai tujuan, turun dari bus bilang terima kasih, itu suatu kebahagiaan saya. Ini satu pertanyaan terakhir buat Bu Yayu yang juga pasti Bu Yayu sadar nih. Karena Bu Yayu nih terkenal juga sebenarnya di media sosial, di beberapa media sosial begitu ya. Karena mengendarai bus sering pakai daster katanya. Bu, alasannya apa pakai daster emang? Gak risih begitu ketika harus pakai daster, nanti dilihat orang bagaimana misalnya. Itu ceritanya kemarin waktu nyupir pakai daster itu mau pemberangkatan ngosong ke arah Jakarta, bangun naik saya, aduh juga di rest area, aduh bisa nggak ya 3 jam sampai tujuan. Nah kalau saya mandi dulu ganti seragam kan kelamaan Mas. Betul. Akhirnya ya apa adanya, sisiran tetap pakai daster, saya ketut, pokoknya biar sampai tujuan, tapi saya izin dulu sama beliau, Mas Rian Mahindra, Mas saya kesiangan. Ini saya bawa kosong, nggak ada penumpang, nggak ada pelayanan, kalau pakai baju bebas boleh. Ya suara apa-apa, yang penting sopan gitu. Pak Bosnya bilang begitu, akhirnya ya udah. Iya, sampai tujuan lah iseng-iseng itu connect saya yang videoin. Terus diupload di TikTok sama connect saya. Iya, jadi nggak ada rencana tujuan sama sekali waktu itu. Oke. Berarti ada alasannya juga ya, sebenarnya memang waktu itu tidak ada penumpang, kemudian juga sebenarnya kalau dari faktor kenyamanan ketika mengendarai bus jarak jauh, akap pakai baju yang lebih nyaman, lebih enak juga ya, begitu ya Bu ya? Iya betul, tapi juga kalau pakai gamis juga kurang pantas sebenarnya. Kurang pantas. Iya. Oke, Bu Yayu, nggak apa-apa Bu Yayu. Pokoknya kita juga mendoakan agar Bu Yayu sehat selalu, karena tidak hanya untuk menjalankan profesi, tapi tadi kita juga sedang membahas banyaknya kecelakaan. Selain berharap Bu Yayu juga tetap sehat dan tentunya bisa menginspirasi banyak perempuan di Indonesia juga. Apapun pekerjaannya, yang penting tetap semangat. Dan tadi ya, jangan pernah bohongi diri sendiri ketika bekerja, salah satunya untuk membawa bus agar kemudian tidak berpotensi kecelakaan tadi ya. Bu Yayu, Bu Bekti Rahayu, satu-satunya sopir bus perempuan di PO Haryanto. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk catatan jurnalis malam hari ini. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Ya, menjadi pelajaran ya Dian untuk kita semua tentunya agar tidak memaksakan diri untuk mengemudi saat mengantuk. Dan ini memang yang sering menjadi lalai juga, termasuk bermain handphone saat berkendara. Perilaku-perilaku abai seperti ini Dian ya, yang juga berpotensi sekali ini menyebabkan kecelakaan. Ya, betul sekali Rianda. Selain memang kondisi kendaraan yang harus baik, perilaku mengemudi itu juga nggak kalah penting. Nah, saya juga punya data nih dari Korlantas Polri tentang 10 perilaku penyebab kecelakaan terbanyak. Nah, kalau menurut Rianda, kira-kira apa perilaku yang paling sering menyebabkan kecelakaan? Kalau menurut saya, sepertinya mengantuk. Ternyata bukan. Kita lihat ini, di peringkat pertama ada ceroboh terhadap lalu lintas dari depan.
Lalu gagal menjaga jarak aman, kemudian yang ketiga tindakan ceroboh saat belok. Nah ini biasanya sering terjadi ya, sering kita rasakan juga di jalanan. Kemudian selanjutnya ceroboh saat menyalip, lalu yang kelima melampaui batas kecepatan, ceroboh aturan jalur, ada juga mengabaikan hak pejalan kaki, ini juga penting diperhatikan. Kemudian yang kedelapan, gagal memberi isyarat lampu sinyal dan rem, dan ada juga faktor kelelahan. Lalu yang terakhir, mendadak mengubah kecepatan, ini membahayakan kendaraan yang di belakang tentunya ya Irianda. Ingat ketika ingin mengubah kecepatan itu pelan-pelan, ketika mau belok, sana jangan lupa dinyalain. Memang ada baiknya kita harus selalu waspada dalam berkendara. Kondisi jalanan dan cuaca buruk ini juga bisa menjadi faktor dalam kecelakaan. Dan kita tidak bisa mengontrol hal itu. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah cara berkendara kita dan kondisi kendaraan. Ya, betul sekali Anda. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik berhati-hati, ingat ada keluarga yang menanti. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Jurnalis. Saya Dian Silitonga. Dan saya Iriana Mardanus, tetaplah di Kompas TV. Independen, terpercaya.